Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Alvendra Saputra dengan NIM S1S1224063 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat web dengan metode CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Yang pertama yaitu kita harus file dulu, kita harus punya file di yang berlokasi di exam kita. Di exam lalu di htdocs, lalu kita buat file baru dengan nama misal latihan CRUD. Nah, isi filenya masih kosong. Setelah itu kita buka exam control panel, lalu kita start eh, Apache dan MySQL-nya. Setelah di start, kemudian langsung saja kita ke Visual Studio Code. Lalu kita ke file baru, open folder, ke latihan yang ke file yang kita buat tadi, yang folder yang kita buat tadi, yaitu latihan CRUD. Lalu kita select folder. Nah, berikut folder yang telah kita buat. Di sini masih kosong, karena memang kita belum membuat folder apa-apa. Setelah ini, kita langsung buka saja browser, lalu kita cari Bootstrap. Bootstrap. Nah, berikut adalah Bootstrap-nya. Langsung saja kita ke menu Starter Template. Nah, berikutlah contoh template-nya. Jadi kita copy saja, lalu kita ke file Visual Studio Code. Sini kita buat new file dengan nama, misalnya kita kasih nama index.php. Jadi kita akan menggunakan bahasa PHP. Lalu kita kopikan saja. Kita kopikan saja codingannya. Lalu coba kita tes dulu apakah berhasil, apakah bisa dijalankan. Kita cari localhost, terus nama file kita tadi yaitu latihan CRUD. Nah, jika muncul hello world berarti codingan kita itu bisa jalan ya. Tinggal kita modifikasi dengan sesuai web CRUD. Sini hello detailnya kita bisa ganti dengan misal CRUD, lalu hello world-nya bisa kita ganti. Setelah itu kita ke Bootstrap, kita cari navbar. Nah, cari menu navbar di sini. Nah, lalu kita cari sesuai navbar yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih navbar yang ini. Kita langsung copy saja, lalu bawa ke sini. Nah, lalu kita bisa ubah di sini, misal karena kita akan membuat web web pembelian web tambah data buku. Jadi di sini kita bisa tulis daftar buku. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah ada navbarnya, sorry, di sini kita buat dulu divisi div container.
Kita buat dulu divisi kontainer. Divisi kelas. Kontainer agar codingan itu bisa ke tengah. Kita lihat dulu ya, sebelum itu kita lihat dulu apakah bisa. Nah, berikut adalah bar tadi, lalu kita akan tambahkan hmm, tulisan. Jadi kita cari di typography. Typography. Kita cari sesuai yang kita mau. Berikut adalah yang saya mau yaitu di teksnya itu teks center. Jadi kita copy, langsung kita simpan di sini di bawahnya. Nah, jadi kita bisa ubah las saja ini kata-katanya. Misal eh, daftar buku tersedia. Lalu sini kita akan saja dengan CRUD. Lalu create update. Sorry, read dulu. Create dan create. Seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, berikut adalah hasilnya. Tapi kita ingin teks itu terlalu mepet, jadi kita bisa tambahkan mt3 agar tidak mepet-mepet amat sama navbarnya. Setelah itu kita bootstrap lagi, lalu kita cari tombol atau button untuk button tambah datanya. Button. Nah, ini adalah contoh buttonnya. Jadi kita bisa bebas pilih button dengan warna apa yang kita mau. Contohnya di sini saya ingin button yang warna biru, jadi kita langsung copy, lalu kita kopikan saja dan diganti namanya menjadi tambah data seperti ini. Nah, supaya webnya ini lebih cantik lagi, kita bisa menambahkan icon untuk memperjelas tujuan dari sebuah button tersebut. Nah, karena di sini adalah tambah data, maka kita akan cari icon plus yang mewakili tambah data tersebut. Kita bisa cari plus, lalu cari yang kita mau. Di sini saya pengen yang ini. Kita copy saja codingannya, lalu tempel di sebelah tambah data. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan cari tabel di Bootstrap juga. Di Bootstrap kita cari tabel.
Nah, kita bisa langsung saja cari tabel yang kita inginkan. Di sini saya misal pilih yang ini saja, yang paling atas saja. Copy. Lalu kita perbaiki. Kita copy. Lalu kita di sini tambahkan tabel border agar bisa mempunyai garis-garis. Nah, di sini kita kita lihat dulu tampilannya. Bagaimana tampilannya? Nah, inilah tampilannya. Sorry, tadi berarti kita masukkan di luar ya. Eh, jadi seharusnya ini di seharusnya di sini. Hmm, kita perbaiki dulu. Nah, kita bisa langsung ganti dengan tabel yang kita inginkan. Nah, sorry teman-teman, saya lupa bilang kalau sebelumnya itu kita harus buat buat apa ini? Buat database di lokal di phpMyAdmin. Nah, kita buka phpMyAdmin. Nah, karena di sini saya telah membuat database-nya, jadi sekedar info saja, kalian harus membuat database dengan nama terserah namanya apa. Di sini kemudian kita bernama buku. Nah, isi dari tabel buku itu adalah ini, yaitu ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Untuk typingnya bisa lihat di sini. ID itu sama dengan integer, judul sama varchar, pengarang varchar, penerbit varchar, kategori varchar, dan gambar juga varchar. Kemudian ID ini kita jadikan primary key dan auto increment. Nah, bisa lihat di sini, eh, langsung saja kita lihat. Nah, berikut adalah bisa dilihat ya teman-teman di sini tabel yang kita harus buat. Jadi saya akan membuat tabel di Visual Studio Code dengan berdasarkan data dari sini. Jadi ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Pertama, kita langsung saja tulis ID. Lalu judul buku, judul buku apa tadi? Pengarang, penerbit, setelah penerbit itu kategori dan gambar. Nah, selain gambar kita harus kita opsional kita bisa menambahkan sini kolom aksi. Nah, isi aksi itu adalah untuk tempat eh, update dan delete. Nah, kita bisa lihat dulu codingannya hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung saja eh, hapus isi dari tabel-tabel ini. Karena nantinya yang isi tabel itu adalah dari database. Tapi kita harus membuat dulu baris untuk setiap kolom yang kita minta buat tadi. Kita dulu.
Jadi kita bisa hapus tabel yang dari sini ke sini karena kita tidak gunakan lagi. Kita hanya gunakan ini saja. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka kita langsung saja isi kita dicari Bootstrap lalu kita isi icon aksi ini dengan kita bisa cari edit contohnya ini lalu kita copy codingannya. Setelah edit kita juga cari delete. Delete itu contohnya ini. Lalu kita copy. Kita lihat dulu. Sorry. Ah, kenapa kita isi di sini? Kita harusnya isi di kolom aksi. Kita bisa lihat. Nah, setelah itu, setelah ini lalu kita buat lagi file baru setelah saya lihat. Setelah ini kita bisa lihat hasil hasil tabel yang kita buat. Jadi isi dari tabel-tabel ini nanti akan diisi oleh database. Namun cara sekarang kita akan mengkonekkan database dengan codingan kita. Jadi kita di sini kita buat file baru dengan nama misal koneksi. Nah, isi dari file koneksi ini itu kita buka tag PHP. Lalu kita buat data koneksi sama dengan MySQL connect dalam kurung sorry localhost kemudian localhost itu root koma lalu file kosong lalu password.
Sorry, password. Lalu DB buku ya, karena nama file kita yaitu DB buku. Seperti ini. Kita lupa tutup kurung. Nah, berikut adalah codingan untuk menghubungkan database dengan codingan kita. Setelah itu di sini karena kita sudah hubungkan, jadi setiap codingan kita harus tambahkan tag PHP di awal. PHP include koneksi tadi koneksi.php koneksi.php. Nah, seperti ini kita includekan koneksi.php dengan ini. Setelah itu, setelah itu kita langsung saja buat file baru lagi untuk sabar dulu, jangan dulu kita buat file baru. Nah, di sini button type-nya nih. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, ketika kita klik tambah data ini, kita belum mengarahkan tambah data ke mana-mana. Jadi, supaya tambah data itu bisa diklik, jadi kita buat file baru dengan nama misal olah.php. Nah, isi dari olah.php ini kita hubungkan dulu kayak seperti tadi kita hubungkan eh, seperti di sini kita hubungkan file koneksi ini dengan database. Jadi codingannya kita awalan codingannya itu ini dulu. Lalu di button tadi kita tambahkan link atau href data di tambah data. Href kita koneksikan dengan data dengan file olah.php. Ini. Kita bisa cek dulu di sini.
Nah, terus ya. Oh, kenapa bisa berantakan begini? Oh, karena salah penempatan tadi. Oh, karena kita belum menutup tag A-nya. Seperti ini. Aduh, hampir. Nah, seperti ini. Coba kita klik tambah data, maka dia akan mengarah ke olah.php. Tapi karena olah.php ini belum ada, jadi kita jadi ya biarkan saja. Nah, isi dari olah PHP itu adalah eh, tempat untuk menambahkan data. Kurang lebih codingannya mirip sama ini, jadi kita langsung copy saja semuanya, lalu kita copy ke sini. Tapi kita bisa mengubah beberapa yang kita tidak butuhkan, mulai dari sini, langsung dari sini. Kita bisa lihat dulu di olah.php. Nah, berikut adalah isi dari .php. Tadi kita klik tambah data, lalu kita diarahkan ke olah.php. Nah, kemudian isi dari olah.php ini itu adalah kita buat tabel juga. Bukan tabel kayak tempat inputan. Jadi kita bisa langsung cari saja di Bootstrap. Itu kita cari dengan cari form. Kita cari form yang kita inginkan, yang kita suka. Nah, di sini saya akan mengambil form ini, email, form emailnya. Jadi kita copy dari sini sampai sini. Jadi kita langsung kopikan saja.
emailnya. Lalu kita ganti emailnya ini dengan nama judul. Oh, judul. Kita ganti juga namanya jadi judul. Lalu kita hapus ini read only-nya dan plain text-nya. Plain text dan value-nya. Ah, sampai email. Lalu kita tambahkan juga name sama dengan ini ya judul. Kita lihat dulu judul. Sorry mbak, ada yang salah. Kita bisa lihat. Ya, belum. Nah, di sini kita langsung saja kopikan. Sini karena kita telah buat tabel form untuk judul. Jadi kita ubah di sini judul-judul seperti ini. Lalu kita copy saja untuk tabel-tabel berikutnya. Kita untuk pengarang, kemudian penerbit, kategori, gambar.
Kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Nah, tinggal kita ubah tabel-tabel tersebut. Di sini kita ubah untuk pengarang, lalu pengarang juga. Yuk kita isi pengarang. Nah, di sini kita juga bisa ganti masukkan nama pengarang. Di sini kita ganti dengan penerbit. Setelah itu kita masukkan kategori. Setelah kategori kita ganti juga dengan gambar. Gambar. Namun gambar ini kita ganti dengan inputan file. Nah, kategori juga kita ganti inputannya dengan inputan eh, select. Select class. Select class from control. Saya bisa ubah ini. Setelah kita ganti dengan jadi select, lalu kita tambahkan option. Jadi kategori itu kita ubah dengan file option, option value sama dengan jadi kita kategori bukunya gitu ada umum, lalu option kedua itu kita ganti misal dengan buku fiksi.
Kita bisa lihat dulu bagaimana. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi kalau kita sebetulnya kita belum update. Oh, namanya itu fiksi. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan button untuk tambah data. Kita cari di Bootstrap. Bootstrap itu button. Nah, kita bisa gunakan juga yang ini seperti yang tadi. Kita copy lalu kita ganti dengan tambah iya, kita bisa lihat. Nah, seharusnya tuh button type-nya itu kita ganti dengan tipe submit.
Lalu kita name dengan uh, btn process, lalu value-nya itu sama dengan upload. Kita bisa lihat. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Nah, ketika kita klik tambah data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita double. Setelah itu kita buat tampilan untuk pemrosesannya. Jadi kita buat proses.php. Nah, isi dari ini tuh langkah pertama pastinya kita harus mengkoneksikan dahulu ini di codingan ini agar terhubung dengan ah aduh sebentar. Lalu kita mulai coding untuk SQL-nya. Jadi kita tuliskan saja if reset dalam kurung eh, dollar post, kemudian btn proses, lalu dalam kurung berawal, lalu kita definisikan itu dolar judul, sama dengan post judul, lalu kita bisa copy saja semuanya. Itu dolar pengarang, dolar penerbit, kategori. Sini kita bisa ubah juga. Dan tentang kategori penerbit dan kategori. Nah, kemudian if dolar
Pos itu dalam kurung BTN proses sama dengan upload, maka dolar gambar itu gambar sama dengan dolar files. Copy saja. Lalu mau to upload lembar. Kemudian kita langsung query MySQL query koneksi koma insert into buku. Values dolar judul
lalu echo script alert data berhasil ditambahkan dokumen dot location dot ada sama dengan index dot php script. Kemudian else else kemudian else if dollar files itu name lalu dollar query query sama dengan MySQL query kurung dollar koneksi koma select all from buku where ID sama dengan dollar post kita perbaiki ke sini. Lalu kita bisa lihat dulu di sini apakah masih error. Lalu sini tinggal kita tambahkan penutup dari script. Nah, seperti ini. Kita langsung cek saja dari sini. Kita ingin tambahkan data. Nah, misalnya kita masukkan matematika, Alvin, terus misal ini.
umum, lalu filenya itu tambah data, seperti masih error. Oh, karena di sini kita belum buat file image, folder image. Coba kita run ulang. Line 13. Coba kita ulang, lalu kita ubah filenya, misal ini. Nah, data berhasil ditambahkan, lalu kita oke. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi ketika kita klik edit, misal kita edit ini twice buku, misal ready to be. Nah, seperti ini. Jadi ini akan berubah tampilannya. Jadi apakah misal kita hapus, jadi data berhasil dihapus tadi seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.